Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita mulai saja perkuliahan praktek pada siang hari ini sebagai pengganti dari jadwal praktikum yang sudah berlalu. Ini kita membicarakan dua materi ya. Iya Ibu, dua materi. Eh, Hanya dua materi sudah ya? Iya, hanya dua materi, Ibu. Sudah selesai ya? Iya, sudah selesai. Bentar saja. Kemudian harus dijawab penting semua. Baik, materi yang sedang atau yang akan kita bicarakan ada dua berkaitan dengan pemeriksaan kreatinin dan pemeriksaan ureum atau urea, betul? Betul, Ibu. Oke, Betul, Bu. masing-masing dari kalian sudah memiliki prosedur kerjanya? Prosedur kerja sudah punya semuanya? Yang diasis Ibu. Yang diasis. Sudah Iya. ya? Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Yang praktek untuk prosedur kreatinin. Coba kita pelajari bersama. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Kalian baca semuanya ya. Ya, ini saya tidak akan menerjemahkan, tetapi hanya mencoba untuk memberikan pemahaman kepada kalian bagaimana cara membaca prosedur. Dan karena ini kalian di semester 3, maka siapa tahu ya nanti pada saat kalian membaca prosedur ini secara ulang, kalian mendapatkan ide-ide untuk menjadi bahan penelitian untuk tugas akhir atau skripsi, begitu ya. Karena sebenarnya banyak di dalam prosedur ini untuk bisa dilakukan penelitian ya, untuk menegaskan benar atau tidaknya, seperti itu ya. Nah, kalau dilihat di pemeriksaan kreatinin yang kita baca di sini, yaitu yang dari merek Diasis ya, kembali lagi bahwa untuk prosedur pemeriksaan kimia klinik itu kalian tidak boleh menghafal prosedurnya, tetapi yang penting kalian memahami bagaimana cara membaca prosedurnya. Karena ada kemungkinan ketika prosedur itu berbeda produk pabriknya, bisa saja berbeda cara kerjanya ya. Tetapi secara garis besar pemeriksaan kreatinin itu sama saja, yaitu untuk membantu diagnosis adanya kelainan fungsi pada ginjal. Nah, di sini untuk pemeriksaan kreatinin itu bisa dilakukan dengan menggunakan spesimen serum, plasma maupun urin ya untuk pembacaan secara fotometer. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, di sini ada namanya order information. Jadi ini ada informasi tentang bagaimana cara kita memesan produk tersebut, karena di satu katalog, nomor katalog ini ada berbeda isi, berbeda jumlah isi dari jumlah atau volume dari isi setiap botolnya. Ya, ini kalian harus memahami sehingga nantinya kalau misalnya nanti kalian bekerja membutuhkan hanya sedikit volume karena jarangnya pasien yang diminta untuk dilakukan pemeriksaan kreatinin, maka jangan membeli yang dalam volume besar. Ya, tentu saja ini diberikan kepada dari pabrik itu untuk mengantisipasi kalau ada laboratorium yang kecil, tetapi juga ada laboratorium yang besar. Yang kecil misalnya cukup mungkin yang ini misalnya hanya ini kalau 10 botol kalikan 20 mili per botol, maka jumlahnya adalah 200 mili. Seperti itu. Beda kalau ini satu botol isinya 800 ya, ini 4 kali lipatnya. Seperti itu ya. Jadi kalian harus mampu untuk memahami bagaimana cara membaca dalam
informasi yang diberikan oleh pabrik yang bersangkutan. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana pemeriksaan kreatinin, maka dari summary inilah kalian bisa membaca. Ya, rangkuman dari sini itu menunjukkan bahwa kreatinin adalah merupakan produk buangan dari ginjal, ya, yang berasal dari filtrasi glomerulus. Nah, di sini kalian harus memahami, ya. Silakan kalau ini diterjemahkan tidak menjadi masalah untuk pemahaman bahwa tujuan dari pemeriksaan kreatinin ini adalah untuk membantu menegakkan diagnosa apabila diduga ada kelainan pada fungsi ginjal, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini apa saja, termasuk misalnya tentang glomerular filtration rate, ya. Ini kalian pahami. Dari sini nanti kalian bisa memiliki ide. Sebenarnya kemana saya harus mencari kalau misalnya membutuhkan kreatinin yang angkanya tinggi atau angkanya rendah pada kira-kira penderita atau pasien penyakit apa. Itu bisa dari sini, kemudian kalian googling atau membaca textbook atau literatur yang berkaitan dengan fungsi ginjal. Seperti itu ya. Kemudian metodenya ternyata untuk pemeriksaan yang sedang kita pelajari saat ini adalah menggunakan tanpa deproteinasi, ya, pada metode JAVE. Jadi metode JAVE adalah metode yang cukup terkenal pada pemeriksaan kreatinin. Jadi biasanya disebut sebagai JAVE reaction. Kalau nanti di 2 tahun lagi kalian melakukan uji kompetensi nasional, seringkali di dalam soal disebutkan sebagai reaksi JAVE reaction gitu ya, atau metode JAVE. Nah, di sini untuk yang berkaitan dengan prinsip ini kalian harus pahami, ya. Intinya memang kreatinin itu akan bereaksi dengan asam pitrat, ya, membentuk kompleks kreatinin pitrat. Nah, seperti itu. Tapi kalian harus mempelajari di sini bahwa dalam ini akan terbentuk dalam suasana alkali, ya, artinya suasana basah, ya. Ini absorbensinya itu merupakan konversi, ya, dari konsentrasi yang ada di dalam sampel atau spesimen tersebut. Nah, di sini kalau kalian lihat bahwa ada R1, ada R2, di mana komposisinya biasanya akan dibacakan pada suatu soal uji kompetensi nasional, akan dibacakan misalnya isi reagennya adalah sodium hidroksid, ya, atau natrium hidroksida, atau pitrik asid atau asam pitrat. Namun biasanya jarang untuk menunjukkan ini kadarnya, ya, nggak perlu. Yang penting adalah yang di sini. Kemudian kalian harus bisa membaca bahwa untuk standar, ya, yang ada di dalam botol yang tulisannya standar itu kandungannya adalah miligram per desiliter dengan angka 2. Tetapi kalau kalian ingin menunjukkan satuannya bukan miligram per desiliter, bisa pakai μmol per liter. Ya, μmol per liter di sini kandungannya atau kadarnya adalah 177. Ya, oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum ada, Ibu. Oke, bentar ya. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan. Ya. Di sini kalian bisa baca ya, penyimpanannya, ya, dan stabilitasnya. Di sini ternyata kalau masing-masing dari botol yang ada di dalam kit, ya, ada kotak. Jadi produk botolnya itu ada di dalam kotak, ya. Nah, itu dia stabil sampai batas kadaluarsa yang ada di botolnya, ya. Itu nanti ada tulisannya
kadaluarsanya sampai bulan apa, di tahun berapa. Kalau belum dicampur, dia akan stabil sampai batas kadaluarsa jika disimpan pada suhu 2-25 derajat Celcius. Tentu saja harus dihindari terhadap adanya kontaminasi. Dan di sini ternyata reagen-reagen ini itu diminta untuk tidak disimpan di dalam freezer, baik reagen maupun standar, dan dihindarkan terhadap cahaya. Nah, tentu saja reagennya ini kan biasanya ada di dalam botol warna putih, yang putihnya bukan putih bening ya, tetapi itu putih tidak transparan, sehingga membuat reagen yang ada di dalamnya itu tidak tembus oleh cahaya. Nah, seperti itu. Dari sini saja kita sudah bisa memikirkan adanya suatu tujuan penelitian, membuktikan bagaimana dengan yang seperti apa. Besok deh bisa, kalau jadi bimbingannya bisa ditanyakan. Ya. Kemudian di sini untuk pembuatan reagen ternyata tidak perlu dibuat, ya. Kemudian standar ready use, jadi siap pakai. Tetapi di sini ternyata apabila kita menggunakan prosedur substrat start, maka reagen ini siap dipakai. Tetapi kalau menggunakan prosedur sample start, itu harus ada pencampuran antara reagen 1 dengan reagen 2, di mana reagen 1 itu nanti pencampuran adalah 4 bagian dan R2-nya adalah 1 bagian. Dan kalau ini sudah dicampur, maka ini hanya bertahan 5 jam apabila disimpan pada suhu 15-25 derajat Celcius. Ya, kalau sudah dicampur. Ya, ada pertanyaan? Kalian juga bisa membacanya. Diminta memperhatikan terkait dengan ini, ya. Ya, kita lanjut kalau belum ada pertanyaan, ya. Semuanya di sini bisa kalian baca untuk kalian pahami, ya. Difahami bukan dihafal, tapi bisa diingat, ya. Di sini spesimen, ya. Jadi kita kalau mengatakan spesimen itu adalah terdiri dari ada serum, ada plasma heparin, dan ada urin, bukan plasma EDTA. Ya, seringkali di suatu rumah sakit kalau berkaitan dengan pemeriksaan itu bareng-bareng, itu biasa. Halo, ya, itu tidak menggunakan banyak antikoagulan, tetapi biasanya yang sering digunakan antikoagulannya adalah EDTA, karena memang di samping murah dan bisa banyak untuk pemeriksaan yang lain. Namun pada pemeriksaan ini itu disarankan hanya menggunakan plasma heparin, bukan plasma EDTA. Jadi antikoagulan yang ditambahkan kalau ingin membuat plasma adalah heparin, ya. Tetapi kita juga bisa menggunakan urin. Nah, di sini ada batasan ketika kita menyimpan spesimen tersebut, batasan terhadap kadar kreatinin yang diharapkan masih stabil. Seperti halnya serum maupun plasma, maka dia bisa stabil apabila disimpan pada suhu 4-25 derajat Celcius, kestabilannya itu mencapai 7 hari. Ya, nah semakin disimpannya pada suhu yang semakin rendah, seperti hanya minus 20 derajat, maka dia akan bertahan sampai dengan 3 bulan. Ya, tetapi ini untuk serum dan plasma. Tetapi kalau untuk urin ternyata daya tahannya cukup rendah. Telat malah, Mbak. Oke, silahkan untuk yang lain, Mbak tolong di mute. Ada yang ngobrol?
Mbak Retno, Mbak Retno, Mbak Retno. Ya, kemudian untuk urin ternyata dia lebih rendah, dia hanya mampu konsentrasinya bertahan hanya 2 hari. Ya, untuk penyimpanan 20 sampai dengan 25 dari 20, tapi bisa 6 hari untuk 4 sampai 8. Ini ada perbedaan. Ya, diperhatikan. Bahkan di sini juga ada perbedaan meskipun penyimpanannya sama, yaitu minus 20 derajat Celcius. Ya. Dan di sini untuk urin itu diminta untuk diencerkan terlebih dahulu 1:49 dengan Aquades. Ya. Jadi kalau kalian melakukan penelitian yang berkaitan dengan urin, maka ini juga harus diperhatikan. Ya. Nah, dari kesemuanya ini tidak disarankan menyimpan pada, ini bisa pada suhu rendah, tetapi hanya boleh 1 kali penyimpanan, jadi tidak boleh keluar masuk. Contohnya misalnya tabung A sudah dikeluarkan ya dari minus 20 derajat Celcius, kalian keluarkan, kemudian mencair, kamu ambil, kamu periksa, simpan lagi. Ya, besok mau dipakai lagi, dikeluarkan lagi dari suhu penyimpanan, nggak bisa. Di sini hanya boleh disarankan 1 kali penyimpanan saja, seperti itu. Ya. Kemudian di sini, ya, ini kalau saya baca begini, saya sudah ada ide, wah ini bisa diteliti yang ini bisa diteliti yang ini, itu bisa ya. Luar biasa loh prosedur ini, ya, bisa berbicara banyak. Kemudian ini terhadap reagen blanko, itu untuk blankonya. Jadi blankonya pakai reagen warna, yaitu campuran antara 2 reagen, yaitu R1 dan DR2, yaitu NaOH dan asam nitrat. Ya, ini kalian bisa baca yang di substrat start. Ini prosedur substrat start. Itu penambahan reagen 1 dulu, kemudian diinkubasi 5 menit. Ya. Tentu saja inkubasinya harus menyesuaikan suhu yang kalian pakai. Apakah kalian mau pakai soda lama ataukah suhu 37 derajat Celcius? Ini sama. Ya, tidak ada perbedaan, misalnya berbeda suhu, berbeda lama inkubasi, ternyata tidak ada. Hanya di sini kalau sudah ditambah R1 maka boleh diinkubasi sesuai dengan suhu pilihan masing-masing. Boleh dari maksimal sampai 5 menit, ya. Kemudian ditambahkan dengan R2, ya. Setelah itu dibaca absorben pertama setelah 60 detik, ya. Begitu tambah R2, maka stopwatch itu harus dijalankan. Nanti di detik ke-60 dibaca absorbennya 1, dan kemudian dibiarkan lagi 120 detik. Jadi dibiarkan setelah 1, ya, dibaca. Kemudian dibaca lagi absorben yang kedua setelah 120 detik. Jadi setelah 2 menit. Kalau ini kan 60 detik, ya. 60 detik itu 1 menit. Jadi kalian inkubasi yang pertama 1 menit dibaca A1, absorben 1, terus ditunggu dulu, ya, selama 2 menit baru dibaca yang A2. Ini nanti harus dihitung, ya, A1 dikurangi A2. Ada berapa? Seperti itu, ya. Karena ini harus dimasukkan di dalam rata-rata ini, ya, rata-rata di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk sampel start itu diminta Anda membuat menu reagen, ya, dari sini. 4 bagian ditambah 1 bagian. Kemudian dibagi inkubasi, dibaca menit pertama, kemudian menit kedua sampai batas waktunya sama, yaitu 2 menit, ya. Nah, ini sama nanti, ya. Kalian harus membaca absorbensinya, kemudian dihitung, dimasukkan ke dalam rumus yang ada di prosedur kit, ya. Apakah ini berupa spesimen itu berupa serum ataukah plasma heparin,
ataukah urin, semuanya sama. Ini kalian bisa baca. Hanya saja kalau untuk urin nanti hasilnya dikalikan 50. Ya. Untuk perhitungan creatinine clearance ini Anda bisa menyimpulkannya menggunakan rumusnya. Ya, seperti itu. Ya, rumusnya bisa dibaca. Nah, di sini kalian bisa baca, ya. Silakan dibaca. Di sini ternyata ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, nilai normalnya ya. Kemudian kalau untuk anak-anak itu adalah bayi yang baru lahir, kemudian bayi, kemudian anak-anak. Ya. Nah, di sini perbedaannya adalah satuannya. Ini miligram per desiliter. Jangan sampai salah. Kalau kita menggunakan miligram per desiliter, maka satuannya miligram per desiliter, maka nilai rujukannya juga yang ini. Kalau mikro atau mu mol per liter, rujukannya yang ini. Jangan dicampur, karena berbeda rujukan. Ya, seperti itu. Untuk urin, itu kita tidak bisa menggunakan urin sewaktu, ya. Di sini diminta menggunakan urin 24 jam. Ya. Nah, ini kesulitannya kalau kalian melakukan penelitian menggunakan urin, maka kalian harus bisa menampung urin tersebut selama 24 jam. Jadi misalnya nih, Bu Lisa mau dijadikan responden, urinnya mau diambil, maka misalnya mulai diambil jam 8 pagi ya sampai jam 8 pagi hari berikutnya, urin tersebut harus ditampung. Nah, ini yang agak menyulitkan ketika kita menggunakan populasi penelitian adalah orang-orang sehat yang bisa bergerak kemana-mana. Beda kalau pasien itu rawat inap, urinnya misalnya ditampung di kateter gitu ya. Nah, itu berbeda, itu bisa ya. Kan tinggal di botol penampungnya itu nanti dipindahkan, ditampung dulu 24 jam untuk diambil sebagian, diperiksa menggunakan potometer. Nah, kemudian di sini ada rasio ketika kita melakukan pemeriksaan albumin atau kreatinin ya, rasionya, kemudian ada juga creatinine clearance, ini nilai normalnya seperti ini ya. Jadi ini bisa digunakan ya, nanti dilihat bagaimana kalau untuk menghitung creatinine clearance ya. Di sini tadi kan ada konversi itu yang kreatinin ya. Jadi nanti kalian bisa membaca semuanya ya untuk bisa menjadi ide, siapa tahu di antara kalian akan melakukan penelitian berkaitan dengan kadar ini ya, sama seperti ini lihat ya. Ini bisa dibaca ya. Ada pengenceran 1:1 dengan NaCl, nanti hasilnya dibandingkan. Nah, oke, yang kreatinin langsung lanjut dengan ureum atau ada yang mau ditanyakan?
Oke, Mbak, ini mau lanjut yang materi berikutnya ya. Baik, Bu. Oke, yang kedua, sudah terbaca belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Yang kedua ini sama ya, lihat yang ini tadi ya. Kita bisa menggunakan spesimen pemeriksaannya serum, plasma, dan urin ya. Karena di sini juga kita baca ya, untuk informasi reagen ya, gampang ya. Sama seperti tadi, ternyata pabriknya karena satu pabrik dia bikin kemasan sama, tapi yang pasti berbeda adalah nomornya. Nah, yang untuk summary-nya di sini ya, Anda bisa baca ya. Ada banyak nih termasuk dalam kondisi dehidrasi ya di sini ya. Tetapi kembali lagi di sini ternyata hampir sama dengan yang tadi, yaitu adalah fungsi ginjal ya, sama gitu ya. Ini prinsip metodenya bisa dibaca ya. Di sini ada peranan enzim ya, yaitu enzim urease. Nah, dan di sini ada R1 juga dan ada R2 yang isinya NADH. Nah, inilah kunci ketika kita menghadapi ketika ada soal terkait dengan soal UKOMNAS, seringkali yang dikeluarkan itu adalah reaksi prinsip reaksinya. Jadi di mana bahwa urea ini akan berikatan dengan H2O melalui enzim urease, dia akan berubah menjadi amonia ya dan HCO3. Nah, di sini nanti dengan penambahan NADH ya akan berubah menjadi NAD. Nah, ini yang seringkali keluar soal di uji kompetensi. Ya, sering sekali keluar soal di uji kompetensi berkaitan dengan prinsip itu. NADH menjadi NAD. Kalau ini ya kita menggunakan apa gitu ya. Ternyata reagennya itu adalah NADH yang R2 dan yang R1 itu berisi apa? Glutamat dehidrogenase atau bovin. Ya, bukan komatofin tetapi ini atopofin. Nah, seringkali di soal itu ada yang hanya menyatakan bovin, tetapi ada juga yang menuliskan dengan glutamat dehidrogenase. Ya, di sini ya. Jadi dengan perantara pemberian R2 yang berisi dengan DH, ini prinsip yang seringkali keluar ketika kita uji kompetensi nasional yang nanti kalian akan hadapi 2 tahun lagi gitu ya. Dan di sini penyimpanannya reagen maupun standar ya sama sampai batas waktu kadaluarsa ya disimpan di suhu kulkas 2 sampai 8 derajat itu suhu kulkas dan ini harus dihindarkan terhadap cahaya ya dan tidak boleh disimpan di dalam freezer. Nah, sama ini sepertinya sama persis dengan yang tadi juga ya, ini sama ya. Kalau ini serum dan plasma tidak boleh menggunakan heparin. Nah, perbedaannya di situ. Ternyata kalau kreatinin itu disarankan menggunakan heparin, tetapi kalau untuk urium itu tidak boleh menggunakan plasma heparin. Sehingga seharusnya ketika ada pasien yang sama harus diperiksa urium dan kreatininnya, lebih aman yaitu menggunakan spesimennya adalah serum. Ya. Nah, di sini kalau tadi kita baca secara panjang lebar di kreatinin itu harus menggunakan urin 24 jam. Tetapi di sini menggunakan urin segar, yaitu urin sewaktu. Urin yang dikeluarkan langsung diperiksa. Seperti itu. Dan urin ini juga harus di apa?
diencerkan. Kalau tadi pengencerannya adalah 1:49, ya, tadi 1:49 ditulis ini, ya, sehingga perkaliannya hasilnya dikalikan 50, tetapi kalau untuk urea 1:50 hasilnya dikalikan 51. Nah, ini yang harus cermat seperti itu ya. Nah, kemudian untuk serum dan plasma, ya, atau plasma, ini stabilitasnya seperti ini ureanya. Ya, ternyata disimpan pada suhu -20 bisa 1 tahun. Tapi jangan pernah mencoba untuk penelitian selama ini ya. Saya simpan 1 tahun lagi, wah temannya udah pada lulus, kamu masih belum penelitian. Karena harus menunggu 1 tahun ya. Untuk urin ini ternyata 2 hari ya. Kalau untuk suhu kulkas itu bisa 7 hari. Yang satu ini untuk untuk -20 untuk 1 bulan ya, dan ini tidak boleh di freezer hanya boleh 1 kali dan tetap harus dihindarkan kontaminasi terhadap spesimen lain. Dan ini kita menggunakan pembacaan menggunakan reagen blanco dengan 2 point kinetik ya, karena di sini ya bisa dibaca hanya ada 1 prosedur, tidak ada pembacaan dengan monoreagen ya. Jadi apakah itu sampel yaitu spesimen yang serum ataukah plasma ataukah urin gitu ya, ataukah itu tabung standar ya, itu nanti semuanya ukurannya sama 10 mikro dengan ditambah R1 nya adalah 1000 mikroliter, terus diinkubasi ya maksimal sampai 5 menit, baru ditambah dengan R2 nya masing-masing sejumlah 250 ya. Kalau seperti ini ada 3 tabung yang kalian siapkan, yaitu blanco, ada tabung sampel, ada tabung standar. Nah di sini setelah dicampur dengan R2 ini diinkubasi selama 60 detik untuk suhu apakah mau 25 derajat atau 30 derajat ya. Tetapi butuh inkubasi 30-40 detik apabila suhu yang dipasang di inkubasinya itu adalah 37 derajat Celcius. Jadi ini ada perbedaan lama waktu apabila kita menggunakan, tergantung dari suhu inkubasinya ya. Jadi kalau inkubasinya itu menggunakan suhu 37 maka hanya 30-40 detik, dan kalau 6 suhu 25 derajat atau 30 derajat itu membutuhkan waktu 60 detik. Dan kemudian dibaca absorbensi pertamanya. Baru kemudian absorbensi kedua dibaca setelah 60 detik kemudian, jadi 1 menit. Jadi setelah absorben 1 biarkan selama 1 menit, kemudian baru dibaca absorben kedua. Ya, perhitungannya sama seperti tadi ya, ini sama persis seperti tadi, yang kreatinnya juga sama ya. Tetapi di sini kalau dilihat ya, ini adalah miligram per desiliter dan ini milimol per liter. Kalau tadi mu ya, ini kan mu. Mu mol per liter, ini milimol per liter ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada kreatinin ini kalau urea ini kalau sudah terhitung maka bisa ada konversi faktornya antara miligram mau ke mol ya, atau urea ini kalikan 0,467 itu menjadi BUN, yaitu blood urea nitrogen. Nah, seperti itu ya, tapi harus dihitung.
Kemudian nilai normalnya untuk serum dan plasma ya itu berbeda untuk urea di dalam urin. Ya. Urea di dalam urin ada yang menggunakan 24 jam juga. Ya. Ini tadi minta urin segar. Ya. Bisa jadi ide loh kalau kalian mau melakukan penelitian ya. Ini untuk anak-anak, ini dewasa ya. Dewasa ternyata berbeda umur, berbeda nilai. Normal, anak-anak berbeda umur. Jadi kalau sudah 20 masuknya ke sini. Ke global. Ya. Kalau sudah 2, ini kan 19 batas waktu, batas umurnya. Tapi kalau 20 sampai 49 lah, kurang dari 50 di sini. Ya. Secara keseluruhan di sini. Tapi di sini wanita kurang dari 50 tentu saja tidak masuk ke anak-anak. Gitu. Ya. Ini kalau ini global itu artinya umum ya dipakai. Tetapi yang ini bisa secara lebih spesifik nih. Oh kalau umurnya 51 berarti pakai yang ya. Laki-laki, ternyata laki-laki dengan perempuan berbeda. Ya, laki-laki dengan perempuan berbeda, sehingga kalau misalnya 2 tahun lagi kalian mau melakukan penelitian, kalau melihat dari nilai normalnya ini berbeda antara laki-laki yang perempuan, diharapkan populasinya harus sama. Laki-laki ya laki-laki semua, perempuan semua. Apakah nggak boleh berbeda? Boleh sih, tapi nanti diharapkan pembahasannya juga akan berbeda antara laki dengan perempuan. Karena nilai normalnya berbeda. Ya, nanti bisa dibaca. Nah, sampai ke literaturnya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sebenarnya kalau kalian nanti sudah masuk ke laboratorium, ya, karena saat ini kan kalian belum masuk ke laboratorium. Mungkin dalam waktu yang segera kalian bisa masuk ke laboratorium untuk mencoba semua pemeriksaan yang sudah diajarkan di semester ini, semester 3. Begitu. Ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja ya. Daripada saya seperti berada di dalam gua nggak ada orangnya gitu. Ada orangnya sih ya. Tapi kalian memang mungkin sudah paham dari penjelasan ini ya, karena mungkin mirip hampir sama dengan prosedur-prosedur yang lain yang sudah dijelaskan oleh dosen yang lainnya juga ya. Yang mungkin kalian belum begitu memahami mungkin nanti adalah pada saat praktikum. Nah, pada saat praktikum nanti luring di laboratorium sebaiknya kalian punya catatan-catatan kecil yang meringkas dari prosedur yang bahasa Inggris ya. Pertama ada prosedurnya gitu ya. Kalian kalau untuk misalnya prinsip, summary-nya gitu silakan di buku yang lainnya untuk dipelajari, karena materi yang ada di semester ini juga nanti akan ada di soal uji kompetensi nasional 2 tahun lagi. Jadi kalian tidak boleh mengabaikan begitu saja. Semua yang kalian pelajari sejak semester 1 sampai semester 3 ini tetap akan menjadi bahan soal di uji kompetensi nasional 2 tahun lagi untuk kalian. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan ya. Kita mungkin akan bersua ketika masuk ke laboratorium. Semoga demikian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Saya izin ya.
Ibu, baik. Sehat-sehat, Bu. Baik. Terima kasih, Bu.